itu yang terjadi, makanya songket Buleleng dengan songket Karangasem itu motifnya hampir sama. Payas Ningrat Buleleng merupakan akulturasi dari budaya Nusantara. Adapun sejarah awal Payas Ningrat Buleleng menurut penjelasan dari Dr. Anda Niputu Karnadi MSI menyampaikan. Jadi Payas Ningrat Buleleng itu merupakan akulturasi daripada berbagai budaya Nusantara, di mana itu sebenarnya sejarah awalnya itu kan Payas Ningrat ini dipakai oleh keluarga kerajaan yang kawin dengan sesama, jadi satu terah dia. Jadi kawinnya itu adalah keturunan raja. Jadi di situ sebenarnya aslinya itu adalah yang putri itu memakai baju hitam. Jadi semua keduanya memakai baju hitam. Namun saat ini karena kita akan pembakuan itu akan dipakai oleh umum, jadi untuk baju yang wanita itu tidak diperkenankan untuk diberikan ikut dibakukan, jadi tidak memakai baju untuk pengantin wanitanya. Nah, akulturasi di sini terjadi antara kan Buleleng itu lama diduduki oleh Karangasem. Jadi perkawinan silang itu banyak yang terjadi. Jadi antara anak raja dengan anak kopatihnya itu kan sesama keluarga gitu kan. Jadi itu yang terjadi, makanya songket Buleleng dengan songket Karangasem itu motifnya hampir sama. Nah, di sini akulturasi Nusantara itu banyak yang terjadi ketika kami memakai, ada yang merah itu ya, jadi yang merah ada yang dipakai Payas Ningrat Buleleng itu simpingnya itu dari kain sutra. Itu adalah ketika kapal Cina itu karam di Segara Penimbangan ya. Nah, itu diberi hadiah, ada sutra Cina yang merah itu dipakai itu. Awalnya kuku panjang dari pengantin ningrat itu adalah satu aja, dua di kelingkingnya saja. Itu pengaruh Cina gitu ya. Nah, terus kemudian pada tahun 1840 ya, itu Raja Buleleng, anak Agung Ngurah Ketut Jelantik itu diasingkan ke Padang oleh Belanda. Nah, kalau raja diasingkan ke Padang itu kan di barat Plesir gitu ya. Jadi bukan seperti rakyat kebanyakan gitu. Jadi di sana itu beliau memakai pakaian kebesaran bersama istrinya. Jadi yang istrinya memakailah pakaian ningrat itu kan. Nah, perjalanan itu melalui Betawi. Nah, dalam perjalanan itu beliau mampir kan zaman itu pakai laut gitu kan. Jadi mampir habis di Betawi itu di Palembang. Nah, di Palembang itu beliau disambut oleh tari Selamat Datang yang Palembang itu yang memakai kuku panjang itu. Nah, di situ dilihat sama beliau, wah bagus sekali kalau memakai banyak gitu kan, hampir 8 jarinya memakai itu. Akhirnya ditambahkanlah kuku panjangnya itu menjadi 8 gitu kan. Nah, terus kemudian jadi badong jadi badong ongarnya itu dibuat lebih besar gitu. Wah, kok bagus sekali, gagah sekali gitu kan. Kita juga punya gitu kan. Jadi itu diperbesar semua. Nah, dari Palembang itu sampai ke Padang, di sanalah beliau juga dihadiahi songket. Makanya motif songket beratan Buleleng itu dengan Padang itu hampir mirip. Jadi itu dia akulturasinya. Nah, kemudian lagi ini kerisnya itu jadi tidak nyungkit dia seperti pengantin Payas Agungnya, karena yang nikah ini kan keluarga kerajaan. Jadi kerisnya itu dibawain sama orang gitu ya. Jadi nah di sini karena kita akan peradaan dibawa oleh pengantin itu, jadi tidak nyungkit dia. Tetapi nanti dalam pembakuan ini kami bolehkan mereka nyungkit. Jadi itu ininya, yang khasnya itu Payas Ningrat Buleleng itu
adalah bunganya itu adalah bunga petunjungan. Terus bunganya itu bunga kapu-kapu, itu tunjung sama kapu-kapu itu adalah bunga yang bersih. Jadi itu melambangkan bagaimana kesiapan seorang wanita itu mengarungi bahtera rumah tangga dengan niat suci, dia bisa bertahan hidup dimanapun dengan suaminya. Itu filosofinya. Kemudian kainnya di Agung Buleleng itu memakai songket. Jadi pengantinnya songket. Kenapa? Karena Agung Buleleng itu dipakai oleh umum dulu oleh para anaknya pepatih yang kawin bukan anak raja. Kalau yang anak raja ningrat ini. Jadi ningratnya memakai prade, dia prade gede. Karena zaman dulu itu prade itu adalah hanya orang-orang yang berkuasa saja punya. Makanya hampir semuanya memakai prade. Kemudian yang membedakan lagi pada payas Agung Buleleng itu memakai pusung songgeng namanya. Jadi pusung songgeng itu bentuknya hampir mirip tapi cara pembuatannya berbeda. Jadi pusung songgeng itu adalah dipakai oleh orang kebanyakan, sedangkan dalam payas ningrat itu dipakai pusung tagal ngandang. Itu tagal ngandang itu khusus. Jadi khusus untuk kalangan raja. Berarti sampai saat ini tetap dilakukan jika ada pernikahan di Hiri? Tetap kita. Mungkin harapannya kepada generasi muda apa Bu dengan ini? Ya harapan kami ini kan ternyata setelah kita melihat payas itu kita pelajari, ternyata Buleleng itu memang sejak dulu sudah pikirannya terbuka, itu sudah mengglobal gitu kan. Dari akulturasinya itu satu. Yang kedua, dari segi payasnya itu dia sudah ringan, jadi dia tidak payas ningratnya tidak memakai malam itu, kemudian ringan jadi bentuknya klasik. Itu harapan kami anak-anak muda sekarang ini, milenial ini yang mau pengantin itu pasti tertarik sama payas ini karena memang bentuknya itu simpel. Seperti kain wanitanya itu kan tidak mengkilir dia, jadi itu bentuk A, jadi dia enak jalan gitu. Kemudian yang cowoknya pakai baju itu di ningratnya adalah pakai baju kemeja, jadi nggak berat gitu loh. Jadi kayak baju biasa aja dia. Jadi itu kami yakin untuk anak-anak muda milenial ini pasti akan memilih untuk payas ningrat ini karena memang bentuknya yang simpel, klasik, unik pokoknya.